sini. Jadi, hey. Pasangan suami istri yang juga ketua dan sekretaris Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Indonesia Timur nyaris dihakimi puluhan anggota karena diduga terlibat kasus penipuan. Beruntung cepat dievakuasi polisi hingga Pak Sutri tersebut selamat. Usai ditetapkan sebagai tersangka pekan lalu oleh penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Maluku atas dugaan kasus penipuan Yosepa Gelbuan dan Lamer Miro. Pasangan suami istri yang juga merupakan ketua dan sekretaris Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Indonesia Timur Senin kemarin kembali dihadirkan penyidik di depan awak media. Mereka tak sendiri, melainkan dengan barang bukti berupa belasan kemasan karton berisi kertas putih kosong yang disamarkan menyerupai uang dengan pecahan Rp100.000. Rekan dari Krimum ini, rekan-rekan penyidik ini siang dan malam bekerja untuk pertama untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi barang bukti, karena barang bukti ini dia berpindah. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ini memang benar-benar penipuan. Nah, kita bisa lihat sendiri, ini barang-barang yang kemarin sering ditunjukkan oleh terduga tersangka, ya, di kantor sekretariat yang katanya mau dibagi. Nah, ini barangnya. Kemarin kita sudah dapatkan dan kita lakukan penyitaan. Waktu kita sita pun di sana langsung disaksikan oleh Pak Raja. Di sana kita sudah buka langsung, nanti ada videonya. Jadi jangan sampai dikira kita ini merekayasa, tidak. Jadi kita sudah buka, ada beberapa yang sudah buka. Bahkan di sini ada foto dan nama. Bahkan diberikan ucapan selamat menikmati. Ada yang nilai uangnya juga dicantumkan. Nah ini, yang ini 200 juta. Padahal isinya kertas, hasil sekali. Ini kertas. Jadi sekaligus di sini saya ingin meyakinkan kepada masyarakat semua, karena di tengah-tengah masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa dia masih mengharapkan nanti mendapatkan bantuan. Padahal ini bohong, semua ini bohong. Puluhan korban yang merupakan anggota Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi yang kebetulan hadir untuk menyaksikan kondisi tersebut langsung histeris. Mereka mengaku tidak menduga Pak Sutri tersebut bisa berbuat setiga itu setelah bertahun-tahun menunggu janji manis untuk diberi kompensasi ratusan juta rupiah dari Yayasan Anak Bangsa. Suryadi orang nggak ada katanya. Mana Suryadi? Dan yang satu siapa itu? Dari saudara Topeng. Dari saudara Topeng. Ada orangnya ke sentrum juga, saksi. Nah sini orangnya sini. Saksinya buka. Ini bapak-ibunya kertas putih, saya tak angkat ke atas tuh. Sudah ya? Atas nama Elizabeth Ode. Ah yang satu lagi. Sudah? Oke, terima kasih. Saya minta masing-masing. Informasinya dia suami istri. Mereka kemudian protes dan meminta pertanggungjawaban dengan harapan uang mereka segera dikembalikan para tersangka. Menurut polisi, modus operandi yang dilakukan yakni tersangka Yosepa mendirikan Yayasan Anak Bangsa pada tahun 2020 lalu. Yayasan ini berstatus legal karena sudah terdaftar di Kemenkumham. Tersangka melakukan penipuan dengan cara mensosialisasi kepada masyarakat bahwa Yayasan Anak Bangsa akan mendapatkan support dana dari 6 negara, di antaranya Singapura, Australia, Thailand, Prancis, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.
Para korban kemudian diiming-imingi kompensasi besar jika menyetorkan uang kepada kedua tersangka. Dari 4 cara penipuan yakni dilakukan tersangka dengan nama tender. Pertama, tender relawan, yakni bagi siapa yang menyetorkan dana Rp250.000 maka akan mendapatkan bantuan sebesar Rp15 juta. Kedua, tender rumah ibadah, bagi siapa yang menyetor dana Rp1 juta maka akan mendapatkan bantuan sebesar Rp50 juta dengan rincian Rp30 juta untuk disumbangkan kepada rumah ibadah dan Rp20 juta untuknya. Atas kasus tersebut, kerugian seluruh korban mencapai Rp4 miliar lebih. Para korban mengaku pasrah sambil berharap dana mereka yang telah disetor dalam jumlah yang bervariasi bisa dikembalikan, apalagi kebutuhan jelang Lebaran Idul Fitri, serta membayar utang pengenapan selama berada di Kota Ambon karena menanti janji tersebut. Kini kedua pasangan suami istri tersebut menangkap di sel tahanan Mapolda Maluku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pihak kepolisian daerah Maluku berharap warga yang menjadi korban segera melapor ke Polda Maluku. Disita semua gara-gara dia penipuan. Dia kasih waktu untuk membuat bicara dulu kak. Oh, ternyata itu ketahuan tapi kertas putih. Oh, memang kaget sekali Pak, kaget. Sementara ini harapan kami, kita menunggu ini uang 200 juta ini sangat, harapan kami sangat betul-betul sudah jelas itu keperluan Lebaran, kemudian pembayaran utang-utang selama kami berada di sini selama 6 bulan.